Pemirsa Lingkar Jatim, penjabat Bupati Bangkalan melantik 5 orang sebagai kepala dinas di bawah naungan pemerintah Kabupaten Bangkalan di ruang peringatan Pendopo Agung Bangkalan, Jumat tanggal 24 November tahun 2023. 5 orang tersebut yakni Muhammad Yakub sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Rizal Mardiansyah sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Ari Murfianto sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Aparatur, Hajah Nur Khotibah sebagai Kepala Dinas Kesehatan, dan Dr. Farhad Suryaningrat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan. PJ Bupati Bangkalan, Arif Mulya Edi mengungkapkan, pelantikan 5 orang kepala OPD itu merupakan hasil dari seleksi yang dilakukan sejak beberapa bulan lalu. Namun karena surat perintah pelantikan dari Kemendagri baru keluar, sehingga baru bisa dilantik hari ini. Selain itu, PJ Bupati juga berpesan kepada para pejabat yang baru dilantik agar menjalankan tugasnya sebaik mungkin, sebab jabatan itu bukan suatu kebanggaan melainkan suatu beban tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat Bangkalan. PJ Bupati berharap para pejabat yang baru dilantik bisa melaksanakan tugasnya dengan baik untuk melayani masyarakat Bangkalan, sehingga ke depannya Bangkalan bisa lebih maju. Pergeseran seperti apa? Belum ada pengumumannya baru sekarang. Jadi hasil seleksi waktu itu diajukan Pak PLT kepada Menteri Dalam Negeri, tapi karena beliau mengajukan H-1 saya dilantik, sehingga ketika surat masuk ke Kemendagri, tanda tangannya bukan saya. Nah, ini diulang kembali prosesnya, saya akan checking kembali, tidak lepas dari yang sudah hasil seleksi. Semuanya saya ambil di nomor urut sesuai dengan hasil seleksi dan rekomendasi dari tim pansel. Jadi saya nggak berubah apapun sesuai dengan ketentuan. Dan alhamdulillah kemarin sudah dikeluarkan surat perintah untuk dilantik, ya kami lantik secepatnya. Pesannya bagi mereka yang baru dilantik, Pak PJ, apa Pak PJ? Pesannya sepertinya satu, tadi ada pesan atensi khusus, tidak main-main. Iya, satu, tidak main-main. Ini bukan jabatan penghargaan, bukan jabatan suatu kehormatan, bukan. Ini adalah pengabdian untuk masyarakat Bangkalan. Mereka dilantik jadi RSUD, harus meningkatkan pelayanan lebih utama lagi. Yang jadi Dignas harus memberikan SDM untuk SD SMP di Kota Bangkalan, di Kabupaten Bangkalan ini. Harus dia bisa memberikan yang terbaik. Tidak ada penyelewengan, tidak ada penerimaan apapun tentang anggaran. Kemudian Dinas Kesehatan sama, tugasnya adalah dia bukan dokter, Menteri Kesehatan juga bukan dokter, tapi harus bisa melayani masyarakat dengan baik sampai ke ujung kecamatan-kecamatan yang ada dan puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Bangkalan. Terutama posyandunya harus jalan, stuntingnya harus jalan, semua harus bisa mengabdikan diri untuk melayani masyarakat Bangkalan, termasuk PU. Jadi tidak ada lagi yang mereka mengatakan itu kehormatan, penghargaan, nggak ada. Tugas utama pejabat yang dilantik sekarang adalah mengabdi untuk seluruhnya melayani masyarakat Bangkalan. Dan tidak ada penerimaan fee apapun dan tidak ada kong kali kong proyek apapun. Ketahuan langsung saya berhentikan. Tadi kan Pengawasan jelas, dari masyarakat pasti melapor, sudah utamakan. Sampai ada vendor atau pihak ketiga yang merasa dimintain atau mereka meminta, laporkan saya langsung. tadi sempat disampaikan ada rencana untuk penyederhanaan birokrasi. Ya, seperti apa itu? Jadi Bangkalan ini ternyata belum melakukan penyederhanaan birokrasi. Jadi perampingan birokrasi yang dilakukan di seluruh kabupaten kota, provinsi seluruh Indonesia, bahkan di kementerian juga melakukan itu. Bangkalan belum. Nah, saat ini kita akan evaluasi kembali OPD-OPD yang memang bisa digabung untuk di merger berarti yang ada itu. Nah, kita lagi proses untuk mengundang tim Kemendagri melakukan asesmen dan perampingan birokrasi, penyatuan OPD-OPD nanti yang ada. Sisa 9 ini kita rapikan, baru kita adakan lagi. Oke, tapi ini kan masih ada 6 sepertinya yang kosong. 9 2024 9. Termasuk Pasik. Termasuk Pasik Daya. 9 apa? 6. Kapan kira-kira proses pengisian? Sekarang ini kan kami sudah mengajukan surat untuk asesmen dan perampingan. Nah, perampingan inilah yang kemudian kita lakukan. Nanti mungkin ya setelah pemilu lah ya, sudah ada hasilnya, kita lakukan open bidding. Secara efektivitas dan efisiensi anggaran mempengaruhi enggak? Oh, sangat berpengaruh. Merger itu? Sangat berpengaruh. Dan saat ini 2024 nih saya pesan bahwa Pemda Bangkalan untuk 2024 akan mengecangkan ikat pinggang sepres-presnya. Karena kita anggaran tidak ada, kita menghadapi pemilu legislatif dan pilkada. Sehingga kita harus fokus di 3 kegiatan itu. Tidak ada OPD saya yang jalan-jalan studi banding, saya hapus.
ATK di setiap unit kerja saya hapus, saya minimalisasi. Tidak lagi setiap kegiatan harus ada ATK, itu saya kurangi lagi. Tidak lagi mereka melakukan rapat-rapat yang tidak efisien, tidak lagi perjalanan dinas. Semua saya rangkum untuk membuat Bangkalan tidak minus. Pak Sekda sudah saya perse. Pokoknya semua OPD saya perasnya sampai pulang malam itu mengatur anggaran. Sehingga di Alhamdulillah kita minus saja. Yang 2023 enggak ya? Yang 2024 saat ini masih minus kurang lebih sekitar 10 miliar. Tapi akan saya press lagi, saya kurangi lagi kegiatan OPD untuk tidak ada minus. Sehingga nanti di 2024 anggaran terlaksana dengan baik, tidak ada utang, bupati yang masuk sudah tinggal running. Kalau terkait anggaran BNNK sudah dianggarkan di 2024. BNNK yang narkoba. Narkoba. Nah, kita masih kajian akademis. Nanti kalau memang ada ya kita selalu laksanakan. Sudah dianggarkan belum di 2023? Anggarkan Belum. Itu kan kajian akademis belum ada. Hari ini Pak. Hari ini. Tahun ini selesai kajian akademis, 2024 kita siapkan. Itu nggak ada masalah kalau itu nanti ada bentukan BNN baru karena mengikuti pusat itu bisa kita segera selesaikan. Nah, kita akan darurat narkoba di kita itu. Ya, saya juga dengar itu katanya kita punya kampung narkoba segala macam ya. Tapi enggak lah, Bangkalan harus dengan kota zikir dan sholawat semuanya akan menjadi baik. Jadi artinya mensupport terkait terbentuknya BNNK di. Dari Bangkalan, Tim Liputan Lingkar Jatim memberitakan.